Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata iman di sini Allah memanggil kekasihnya. Di dalam tafsir disebutkan Al-Habib minal Habib ilal Habib. Wahai kekasihku orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan kepadamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa bertakwa? Bertakwa itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku Allah itu sangat dekat. Fa inni qarib. Jadi tujuan daripada puasa mendekati Allah, terutama puasa yang diterima. Qarib, Allah itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, aku mengijabahi doanya orang yang berdoa. Di dalam ayat ini terkandung syarat doa dikabulkan Allah ada 3. 1, idza da'ani, apabila hanya berdoa kepadaku. 2, falyastajibuli, sebelum berdoa dan ketika berdoa tunduk dan patuh kepada Allah. Kenapa saya kasih kata sebelum berdoa? Biasanya banyak hamba Allah itu yang datang kepada Allah hanya ketika butuh. Betul. Karena banyak yang datang ketika hanya butuh, sering doanya itu berakhir dengan kecewa. Tapi beda, butuh tidak butuh, itu selalu butuh kepada Allah. Allah itu sangat senang kepada hamba yang selalu butuh. Yang selalu, bukan hanya ketika butuh. Yang ketiga, wal yu'minu bi, doa itu dikabulkan Allah kalau mukmin. Apa? Yakin 100%. Akhirnya mendapatkan la'allahum yarsudun, mendapatkan petunjuk kebenaran. Lihat kata fa inni qarib. Ya, qarib. Yang dimaksud dengan takwa, la'allakum tattaqun, ayat ini biasanya laris hanya ketika Ramadan. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Yang namanya takwa tidak hanya di bulan Ramadan. Yang namanya takwa itu harus ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa itu di bulan Ramadan, sebelum Ramadan, di bulan Ramadan, dan sesudah Ramadan. Bertakwalah dimanapun kamu berada, sebelum Ramadan, di dalam bulan Ramadan, setelah Ramadan. Jadi Ramadan itu training takwa, latihan untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebuah latihan itu berhasil bukan ketika training, justru setelah training. Ramadan berhasil bukan ketika Ramadan, tapi ketika 11 bulan ke depan. Setuju? 1 bulan latihan dikatakan berhasil dan tidak,
pasca atau setelah. Semoga athar Ramadan ini 11 bulan sebelum dan 11 bulan sesudah. Karena ayatnya, hadisnya adalah ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa dimanapun, kapanpun. Jadi enggak boleh aslinya takwa kondisional. Takwa hanya di masjid, takwa hanya di majelis taklim. Ya. Oke. Kullu hasanatin bi asri amsalia ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Illa siyamu, kecuali puasa. Fa innahu li, tolong jangan merasa tahu, sesungguhnya puasa itu untukku atau rahasiaku, karena rahasiaku wa ana ajzi, dan saya yang mengganjarnya. Kenapa di sini ada untukku dan ada rahasiaku? Karena hakikat puasa adalah menjadikan kita makhluk rohani. Dulu ada keterangan al-insanu sirri wa ana sirrohu. Manusia itu rahasiaku dan aku itu rahasianya. Berarti sir. Saya ulangi, manusia adalah rahasiaku, yang dimaksud itu ruh. Wa ana sirrahu, dan saya Allah, aku Allah itu juga rahasianya. Berarti rahasia dengan rahasia. Betul kata Sayyidina Ali, man arafa nafsah, siapa yang mengenal dirinya, ruhnya, arafa rabbah, maka akan mengenal Tuhannya. Jadi kita disuruh puasa itu supaya mengenal rohani kita. Yang rata-rata kesadaran 11 bulan sebelum Ramadan itu kesadaran jasmania. Nafsu jasmanianya luar biasa. Kita tidak boleh makan, itu kan jasmanianya luar biasa dan pengaruhnya luar biasa. Gunung gundul itu nafsu. Pertamina minyak rungokno itu karena nafsu. Nafsu itu. Tolong pegang perutnya masing-masing. Aslinya 1 piring kan cukup. Tapi kalau rakus, jangankan piring masuk. Gundul wit-witan masuk. Kemarin saya terangkan manusia itu luar biasa. Akar dimakan, batang dimakan, cabang dimakan, ranting dimakan, bunga dimakan, isi dimakan, kulit dimakan. Hebat ya manusia itu. Binatang aja tidak sampai segitunya. Ya Allah. Baik. Saya sampaikan berkali-kali, lis-shaim farhatani, farhatun inda fitrihi, farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu merasakan 2 bahagia. Bahagia ketika makan takjil dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Kapan? Sholat. Sholat itu punya pengertian silatun waliqaun bainal abdi war rabbi. Kesambungan, perjumpaan antara hamba dan Allah. Terutama ketika sujud. Sujud adalah keadaan yang paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu
min rabbihi fahuwa sajidun fa'aksiru du'a. Tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah kecuali sujud. Kalau sudah dekat, disuruh memperbanyak doa. Teksnya seperti itu. Konteksnya, kekasih dengan kekasih kalau berjumpa, ada getaran cinta, maka terjadi pembicaraan yang tidak bisa diputus. Saged dipahami? Di antara sujud kita berkali-kali, adakah sujud yang digandoli Allah yang menjadikan kita enggan untuk bangkit? Ingin baca doa ini, ingin baca doa ini. Jadi, sholat terutama sujud itu memperdalam fa inni qarib. Itu sahabat karib saya. Boleh enggak semoga kita, Allah itu loh karib saya. Kalau saking karibnya sampai nanti akrabu akrab. Aku sudah akrab dengan Allah. Enak enggak? Panjenengan itu kalau sudah akrab dengan seseorang, minta tidak butuh proposal. Akrab, dipercaya, dicintai. Enggak butuh proposal. Kenapa proposal itu butuh? Karena belum dikenal. Kalau sudah dikenal, betul ya, betul ya. Ya, kita kira-kira butuh anggunan sertifikat tanah enggak? Kalau sudah dicintai, butuh enggak? Enggak. Puasa ini dalam rangka untuk karib dengan Allah. Puasa ini dalam rangka untuk akrab dengan Allah. Terutama ketika sholat tarawih. Tolong lihat ini. Arti sholat tarawih. Tarawih itu berasal dari bahasa Arab tarwihah. Yang punya arti istirahat. Sedangkan menurut istilah, kami ambil dari link NU, sholat sunnah yang dikerjakan di malam bulan Ramadan. Kata tarawih, Bu Kiki sama Bu Anis yang punya background bahasa Arab, ya Bilal aqimis sholata arihna biha. Wahai Bilal, dirikanlah sholat. Kata Rasul, kami istirahat dengan sholat. Kami istirahat dengan sholat. Kita pernah sekolah, anak itu kalau istirahat, moh masuk, saking enaknya. Kita sholatnya belum seperti istirahat. Kayaknya sholat kita itu baru belajar konsentrasi. Akhirnya kepingin segera istirahat. Dari sini sampun paham? Makanya tidak salah banyak orang yang sholat tarawih kejar-kejaran. Wong disuruh istirahat malah kejar-kejaran. Bahkan imamnya dikejar. Kalau nggak cepat ditendang dari belakang. Kalau nggak gitu ya apem lah ditendang. Paham maksudnya? Paham? Mari kita kembali kepada pengertian tarawih itu sendiri. Yang dimaksud istirahat itu seperti ini. Satu, Allah. Puasa untukku dan rahasiaku, maksudnya ruh. Sholat tarawih, istirahat bersama Allah. Setelah sholat tarawih, ada tadarus, bercengkrama dengan ayat-ayat cintanya Allah. Hakikinya seharusnya ketika istirahat tidak pengen cepat selesai istirahat. Seperti siswa istirahat, kalau bisa bel itu tidak boleh bunyi. Kira-kira makmum setuju enggak? Imam jangan selesai-selesai. Ada makmumnya kayak gitu?
Malah kebalik. Trikulaile, trikul. Setelah istirahat sholat bersama Allah dengan sholat tarawih, dilanjutkan tadarus. Tadarus itu obrolan ayat-ayat cinta Allah dengan kekasihnya. Makanya yang bukan kekasihnya nggak betah. Saya ulangi, makanya bagi yang bukan kekasihnya, sholat nggak betah, baca Al-Quran nggak betah. Siapa yang bukan siapa-siapanya Allah, jangan salahkan, sholat tarawihnya terlempar, ditolak. Atau dengan bahasa, sholat tarawihnya satu arah, belum dua arah. Lihat baca Al-Quran angop, satu arah apa dua arah? Sesuatu yang tidak connect, Abah Imam, satu arah. Satu arah. Sholat tidak connect satu arah, capek. At-ta'abu wan nasobu. Membaca Al-Quran kalau belum dua arah, capek. Capek. Ya Allah, malam hari ini hampir separuh bulan Ramadan. Betul. Ajari kami seperti wali-walimu, kekasih dengan kekasih. Minta kepada Allah. Tidak ada kata terlambat. Kami ingin sholat seperti wali kekasihmu yang tidak mau selesai. Ketika membaca Al-Quran, kami ingin seperti walimu, kekasihmu tidak mau pisah. Seperti pembicaraan kekasih dengan kekasih, mulai dari mana diputus? Ya, betul. Kekasih dengan kekasih ada pembicaraan yang mengalir dari batin yang sangat dalam. Kira-kira satpam bisa mutus enggak? Enggak bisa ini loh. Ya Allah, luar biasa. Saya tadi membuat materi baru itu untuk memperdalam ini loh. Ya Allah, jadikanlah puasa kita yang hakiki, yang akrab ruh dengan ruh, yang akrab bagaikan anak dengan orang tua, batin dengan batin yang tidak mau berpisah. Wa wasajidun fa'aksirud du'a. Mari kita meriadoi, mentirakati sujud yang tidak mau bangkit. Mari kita tirakat meriadoi puasa yang tidak terfikir. Tahu-tahu maghrib, tahu-tahu syawal. Ketika sholat taraweh tidak terpikir rokaat itu. Jane rokaat iku lak wis sing imam sing mikir, lha apa jenengan mikir? Anu Ustaz, antisipasi. Ya Allah, banyak sekali makmum yang kereng kepada imam. Ini kayak curhatnya imam ini. Saya ulangi lagi. Banyak sekali makmum itu yang kereng dengan imam. Jangan coba-coba ya. Seharusnya duduk tahiyat akhir, jangan coba-coba berdiri lagi. Subhanallah itu. Ya Allah, makanya saya kalau sholat witir itu enggak berani panjang. Enggak berani saya, karena pikiran itu nang mari. Enggak berani coba-coba itu. Cengkokan aja enggak berani kok, datar-datar aja. Enggak berani, karena paham saya psikologis makmum itu. Jangan enggak pernah jadi imam itu apa? Imam itu kalau sholat witir, ini psikologinya, ala mau selesai kok, coba tak enak no didik, oh coba-coba. Itu berlawanan dengan psikologis makmum itu. Betul? Loh ya, Bu Aida loh anak, betul. Coba kalau imam baca kul wallahu ahad al-falaq, nah imam pengertian. Ya Allah, ya Allah. Kembalikan kepada makna sholat daripada taraweh.
adalah istirahat. Dan sabda Rasulullah, ya Bilal, aqimis sholata arihna biha. Pentingnya ilmu ketika beribadah agar peta rohani kita tidak salah. Wahai Bilal, dirikanlah sholat, dan sholat itu jadikanlah seperti istirahat. Siswa itu kalau istirahat tidak mau masuk. Berarti kalau sholat kita, lihat, sholat kita itu kalau sudah masuk pada istirahatnya rohani, ruh ketemu ruh, maka terjalin suasana yang luar biasa. Ya, orang itu setelah istirahat, tenaga kembali, betul. Yang tadinya hilang, terbuang itu kembali. Seharusnya sholat yang hakiki itu mengembalikan tenaga, bukan menguras tenaga. Kita masih menguras tenaga itu. Karena sholatnya belum istirahat. Wahai saudaraku, sadarlah bahwa tarawih itu artinya sholat yang penuh dengan istirahat. Kalau sholatnya itu betul-betul istirahat, maka tidak akan pingin cepat selesai. Dan kalau sadar bahwa sholat tarawih itu istirahat, kalau boleh diumpamakan berteduh di bawah pohon bersama dengan kekasih, Masya Allah. Dilanjutkan dengan tadarus, membaca Al-Quran, bercengkrama dengan ayat-ayat cintanya Allah, maka suasana inilah yang disebut apa? Suasana Lailatul Qadar. Suasana ini napatilah Rasulullah di Gua Hira. Jadi jadikanlah hati kita itu laksana Gua Hira. Jadikanlah Ramadan ini waktu berkholwat. Ya, kemarin ya Mas Udin. Orang puasa itu harus sakti. Seperti ular, kalau puasa itu melungsungi. Betul. Ketika ular lagi bertapa, diganggu, itu marah enggak? Seharusnya kita ketika bertapa di Ramadan, penuh dengan sholat tarawih, zikir, baca Al-Quran, kalau jenengan bertapa, kemudian aktivitas tarawihnya baca Al-Quran terganggu, marah apa enggak? Bu, ayo melaku-melaku. Coba, aku lagi topo ini. Ibu-ibu enggak, Bu, ayo jalan-jalan. Wah, tak tunggu ibu. Kalah mbak ular Bu Anis sampean Bu Anis. Saya ini kalau diganggu aktivitas ibadah, saya dulu ketika dari pesantren diajak kakak untuk belanja persiapan Idul Fitri ke Wijaya. Wijaya itu dulu depannya Siola itu loh. Ya, sekarang jadi apa itu? Ya, itu kalau mengganggu Isya dan Tarawih, mending saya nggak belanja. Karena mengganggu pertapaan. Oh gaya rek. Ya Allah. Perjalanan dimanapun kalau mengganggu waktu sholat, itu Masya Allah rasanya gimana? Betul nggak? Dari sini paham maksudnya? Paham? Rasulullah di Gua Hira itu berkholwat, menyendiri beberapa hari, diantarkan makanan siapa? Sayyidah Khadijah. Semoga ibu-ibu bisa meniru Sayyidah Khadijah. Hasil karya dari berkholwat adalah Quran. Kita selama bulan Ramadan di rumah Allah atau dimanapun berkholwat, menyendiri, membersihkan hati dari pengaruh-pengaruh dosa, nafsu-nafsu, bersih. Kalau bersih, ketika Lailatul Qadar turun berupa Al-Quran, nur ala nur. Makanya Gua Hira itu berada di Jabal Nur.
Jabal gunung, nur itu cahaya. Bias daripada Quran dari Gua Hira yang disusupkan ke dalam hati Rasulullah. Semoga kita bisa napak tilas. Nah, rasakan, ikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga kita satu pemahaman. Allah dan Rasul insya Allah adil, bijaksana dan maha mengetahui. Gua Hira, Jabal Nur itu berada 6 km dari Masjidil Haram dengan ketinggian 642 meter. Kita yang jauh daripada Mekah dan Madinah, masa tidak mendapatkan hakiki daripada Gua Hira? Paham maksud saya? Paham? Selama 1 bulan ya, dengan tempahan ini, puasa, sholat raweh, qiyamul lail, istighfar, tadarrus, zakat, infak, dan sedekah. Endingnya apa sih? Idul Fitri. Endingnya Idul Fitri itu bukan sekedar berlomba-lomba pakai baju putih, tapi berlomba-lomba menjadi jiwa yang baru, yaitu jiwa yang fitrah. Jiwa yang fitrah itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Mengenal Allah. Jiwa yang fitrah itu jiwa yang alastu bi rabbikum qalu bala sayyidina. Jadi boleh enggak masjid-masjid di muka bumi itu laksana Gua Hira? Dengan tempahan traweh, dengan tempahan tadarus, dengan tempahan ibadah di situ sentral. Ada yang tidak di masjid atau di gua, di pesantrennya, silakan. Dimanapun Anda berada, yang terpenting adalah hakikatnya adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa dari nafsu amarah, lawamah, hayawan, nafsu. Nah, ini rame-ramenya korupsi ini, nafsu itu. Bersihkan daripada itu, harapannya untuk menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini hakikat daripada Gua Hira. Misalnya ada hamba Allah yang takdirnya itu tidak pernah ke Mekah Madinah sama sekali. Terus gimana adilnya Allah? Gimana adilnya Rasulullah? Kata Rasul, gitu aja kok. Kamu yang merepotkan diri, kamu yang tidak paham hakikat daripada Gua Hira. Apa? Hati kita itu bersihkan. Bersihkan sebersih-bersihnya seperti bayi, bersih. Kalau bersih, bayi itu sensitif. Setidur pulas-pulasnya, kalau ngompol pasti terbangun. Karena badannya ketempelan najis. Sensitif? Masuk ke rumah yang samun, nangis, rewel, karena ada makhluk halus. Jadi kalau ada bayi, sampean gendong, rewel, berarti sampean makhluk apaan ya? Ya Allah. Bayi itu digendong ibu bersih sama kotor, bisa merasakan enggak? Bisa. Sensitif. Ibu-ibu kalau dikasih belanja uang haram dan halal, sensitif enggak? Sensitif. Kalau kalau 1 M halal, 1 juta haram. Itu namanya bukan sensitif itu. Jadi yang disebut Idul Fitri itu sensitif ketuhanan. Apa? Ya Allah, hatiku ditinggal Allah ini. Tadi saya sholatnya kok enggak enak ini, ada apa? Itu sensitif.
Yang tidak sensitif itu ada Allah dan tidak ada Allah, enggak bisa membedakan. Sama seperti suami istri. Suami istrinya ada dan tidak ada, itu enggak dalek iblas. Istri suaminya ada tidak ada, sama saja. Bu Rini, bahasa Arabnya itu wujudu keadamihi. Adanya itu seperti tidak adanya. Suami di depannya itu ada, seperti tidak ada, karena ada yang lain. Bukankah kita dengan Allah seperti itu, Abah Imam? Ketika menghadap sholat, diawasi Allah, seperti tidak diawasi. Alladzi yaraka khina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was-sami'ul alim. Dia Allah melihatmu ketika gerak sujud, ya, ketika berdiri, dan dia Allah itu mendengar dan melihat. Ayat itu kayaknya tidak berlaku bagi kita. Buktinya tarawih tercepat sedunia. Berani enggak kita bekerja, kemudian ada mandor, diawasi bupati, kemudian asal-asalan, berani enggak? Enggak berani. Ini diawasi oleh Malik Yaumiddin, tapi berani. Jadi sholat, zikir kita, adanya Allah itu masih seperti tidak adanya. Berarti kita ini hatinya, jiwanya masih gelap gulita dan bisa dikatakan sungguh terlalu. Sungguh terlalu itu Pak Mamin, inni kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Jadi Idul Fitri itu merasakan keberadaan Allah. Karena merasakan keberadaan Allah, takut ditinggal. Seperti apa sih kekasih dengan kekasih yang jatuh cinta, tidak ada yang lain, takut ditinggal enggak? Kita ini takut ditinggal Allah, apa takut ditinggal THR? Sekarang lagi rame-ramenya, ya Mas Udin ya, Grab sama apa itu? Sama Gojek, sebentar lagi mendapatkan THR. Itu ada THR dengan ada tidak THR, stres enggak? Stres. Tapi kenapa hatinya ketika ada Allah, tidak ada Allah, tidak stres? Mereka dan kita ini rata-rata bisa terawih, kemudian bolong terawih, itu stres enggak kira-kira? Kira-kira stres mana kira? Ya Allah, jadi orang yang beriman itu selalu ketakutan, takut ditinggal Allah. Ini kemarin ya, suci dengan suci. Allah itu maha suci, masjid tempat suci. Hari Raya Idul Fitri itu hari yang fitrah. Mekah dan Madinah adalah kota suci. Al-Quran adalah kitab suci, Ramadan adalah bulan suci. Jadi bulan dalam rangka untuk membersihkan. Orang umroh dan haji ke sana itu masuk kota suci, keluar harapannya itu suci. Ya Bu Aida ya. Quran itu kitab suci, tidak bisa disentuh oleh hati yang kotor. Sama seperti orang sholat, gak bisa sholat kalau tidak wudhu dengan yang benar. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha bersih, tidak bisa disentuh. Saya tadi ketika berangkat ke sekolah, tiba-tiba di atas kendaraan itu nangis. Nangis. Tiba-tiba turun daya cinta Rasul yang luar biasa. Ya Allah, jangan ditinggal. Akhirnya saya kunci dengan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya Allah. Jangan ditinggal suasana ini, jangan hilang ya Allah. Ketika orang bicara tentang Lailatul Qadar, kok tidak lewat Rasul, sombong. Karena orang yang pertama kali tahu Lailatul Qadar, Rasul. Karena orang yang pertama kali mendapatkan wahyu adalah Rasul.
Orang kalau bicara Lailatul Qadar kok nggak bahas ala-ala, itu juga kurang sempurna. Karena pertama kali nuzulul Quran, pertama kali Lailatul Qadar itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat favorit saya. Surat ini sebagai simbol kita disuruh untuk membaca. Ya. Nah, membaca itu ada dua, membaca yang tersurat sama yang tersirat. Dan kita tidak bisa membaca kalau tidak mohon bimbingan Allah dan syafaat Rasulullah. Ya. Kenapa? Yang tahu makna zahir batin itu Allah dan Rasul. Kita jangan sombong. Makanya ketika baca itu harus ummi. Ya, ketika baca itu harus ummi. Semoga ketemu enggak kira-kira? Ya. Ketika baca itu harus ilmu. Membaca Al-Qur'an harus dengan ummi dan rendah hati. Kesadarannya Al-Baqarah 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau kepingin membaca Al-Quran, ada sir baru, makna baru, ilmu baru, harus ummi, merasa bodoh setiap saat. Maaf, saya ketika baca Al-Fatihah pas sholat taraweh, mungkin ada makmum yang berpendapat, wah itu kayaknya dienak-enakan, padahal tidak. Saya ingin memperbarui dimensi setiap rakaat. Paham? Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam otak saya di situ ada kun fayakun ya Allah, di situ ada ilmunya Rasulullah, Nabi Sulaiman dan Nabi Nuh. Ajari ya Allah. Seperti beliau. Ajari makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Ingat suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sedangkan ilmunya Nabi Nuh, doa naik kendaraan, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Saya selalu minta diajari bismillah yang baru. Kemudian ketika alhamdulillahi rabbil alamin, ajari syukur yang baru. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya gabungkan dengan atini mahabbatak wa ma'rifatak. Saya kepingin kenal, kepingin cinta di balik Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Minta diajari Maliki Yaumiddin, minta diajari Maharajamu ya Allah. Terus minta diajari. Pokoknya setiap kata itu ummi ajari, alimna, gitu. Sehingga nanti muncul ini auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Surat apa? Muzammil yang saya baca tadi. Ketika sholat tahajud kita disuruh menambah bacaan. Kenapa? Sendiri. Silakan panjangkan sepuas-puasnya. Bacalah Al-Quran dan bacalah dengan tartil. Kalau ummi nanti ada inna sanulki alaika qolan saqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Perhatikan, punya dua makna. Ini sering diartikan orang yang ahli tahajud itu kata-katanya sering berbobot makjleb. Punya hikmah seperti itu. Kalau menjelaskan penuh hikmah dan menghancurkan karang-karang kesombongan di hati jamaah yang mendengarkan. Itu
diantaranya karomanya orang yang ahli tahajud. Bu, ini ruhnya di mana ini? Di sini ya, kok melayang roh gentayangan semua ini. Makna yang kedua, ketika panjenengan asik membaca dengan tartil, nanti itu aku akan menurunkan nur Quran berupa bacaan yang menggetarkan. Menggetarkan kamu yang membaca dan menggetarkan jamaah yang mendengarkan. Paham dari sini? Kalau sudah ngalami, paham ayat ini. Kalau belum enggak paham. Jadi saya dan jenengan ketika sholat, itu ada bacaan jenengan, ada bacaan yang sudah dialiri Allah. Dengan merinding, bercucuran air mata, tersungkur dan tersujud. Sehingga saya simpulkan, ketika kita baca, iki bacaanku sendiri gitu. Ini masih bacaanku sendiri ini. Ini belum ada merindingnya ini kayak bacaan saya sendiri ini. Nanti tiba-tiba rakaat keberapa itu ditempeli Allah. Loh, mulai. Dari suaranya itu sudah kelihatan. Kalau sering mendengar dan sering melihat, sering menyaksikan, apal enggak? Apal? Teman tak? Mau berkali-kali enggak apal-apal gitu. Loh, lihat ini kayaknya sudah dialiri sama Allah. Ini lihat ini. Dari suaranya saja langsung berubah. Loh, berubah ini. Betul ya? Paham? Mulai getarannya ada. Terus terharunya ada. Betul? Namanya inna sanulki alaika qaulan sakila. Tolong praktek sendiri. Jangan menggantungkan Ustadz Sano. Sampai niku lemu-lemu. Ya lemu dosa nih, lemu macam-macam. Ya betul Bu Kiki ya. Ada yang saya sudah dapat makmum iki aku saya kono sing nyetrum blas. Ya. Kadang itu saya nempel kepada anak. Ini kok anak ini kok nempel itu. Ya. Dan kadang itu bacaannya biasa tapi getarannya luar biasa. Betul? Dan kadang itu bacaannya enak Bu Aida, enak si fulan itu. Jenengan mesti nyari getaran. Karena jenengan biasanya bergetar-getar gitu. Ini enak tapi kok getarannya itu tidak ada. Jadi orang yang biasanya main di dalam pasti ndelek jeruane. Ternyata si fulan itu jeruannya enggak ada ini kayaknya. Dia masih sibuk di lagu kayaknya ini. Tak deleki nok jero ternyata jiwanya enggak ada. Betul apa betul? Betul ya? Ya Allah. Baik. Tambah jero. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh benar-benar kami berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang yaitu Al-Fatihah dan Al-Qur'an yang sangat agung. Gini Bu Rini, Bu Kiki. Jenengan itu harus mendapatkan sir Al-Fatihah sendiri. Dengan tirakat kalau baca itu harus begini. Ini. Kalau kepingin hati tersambung dengan ruh Quran harus dari jiwa. Wadhkur rabbaka fi nafsika, harus dengan jiwa. Terus tadarruan, rendah hati, wa khifatan, harus takut, wa dunal jahri, jangan terlalu keras. Ini kadang terlalu cengkok. Terjebak, betul enggak? Kalau cengkok itu linnas apa lillahi ta'ala? Apa Imam? Kemudian enggak boleh melamun. Ya, minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin, enggak boleh ngelamun. Artinya apa? Fokus. Dan ini biasanya, maaf ini, ya Allah semoga Allah mau ridho. Nah ini terjemahnya kayaknya putih ini.
Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Baca Al-Qur'annya itu enggak boleh tergesa-gesa. Penuh pemaknaan, penuh pentadaburan. Mas Udin mungkin bisa merasakan. Ustadz ini kalau baca kok kayaknya mengemis betul ya. Ya Allah, alhamdulillah. Berarti bisa baca. Saya itu kalau baca itu ngemis temenan. Untuk mendapatkan ini begini, Rabbi zidni ilma. Saya setiap huruf itu ngemis loh. Kalau jenengan bisa merasakan batin saya, setiap membaca itu ngemis. Kasih makna baru ya Allah. Nah, kalau kita sibuk di dalam, di luarnya berkurang. Kalau kita sibuk di luar, dalamnya kurang. Paham maksudnya? Contoh, kan saya sibuk cengkoan. Tek, 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 tek. Wanis. Kalau saya sibuk di permukaan, berarti dalamnya kurang. Betul. Tapi kalau saya sibuk mengolah ruhani, itu enggak ada lagu set gitu. Jenengan sibuk di mana? Saya sih roh gentayangan Ustaz kemana-mana. Ya Allah, saya baca ini terlalu senang. Loh ini kan saya praktekkan ini. Jadi tidak boleh tergesa-gesa itu, tidak boleh. Tadi loh, rendah hati dengan jiwa takut, tidak boleh ngelamun, tidak boleh terlalu keras. Untuk mendapatkan Rabbi zidni ilma. Jadi mulai hari ini bacaan Al-Quran jenengan itu harus ngemis. Ngemis, ngerti gak ngerti pokoknya ngemis. Bu Tuti biasanya bonek itu. Ya, pokoknya ngerti gak ngerti rendah hati, tahu-tahu disamber gitu aja. Syukur-syukur kalau tahu artinya. Jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Kembali kepada ini tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Ini Quran itu punya mukjizat, tali Allah, cahaya yang terang, obat yang bermanfaat, perlindungan bagi yang berpegang teguh dengannya, keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Ia tidak pernah menyimpang hingga harus dicela, tidak pernah bengkok hingga harus diluruskan. Keajaibannya tidak pernah habis, tidak akan membuat bosan karena banyak pengulangan. Ya. Kalau kita bacanya itu umi dan rendah hati, akan ketemu mukjizat ini. Makanya jenengan selalu saya bimbing nuwun sewu, setiap kajian barangkali ayatnya sama, mungkin dimensinya beda. Jadi ketika kita membaca ayat yang sama kok bosan, itu tandanya bukan Quran yang membosankan, tapi hatimu yang lagi kotor. Contoh, jangankan Quran, lihat istri dan suami, istri atau suami, itu kadang ada aura baru, kadang bosen nih. Kapan? Tanggal tuwek. Pernah enggak jenengan mengamati arah suami? Kadang itu menyenangkan, kadang itu membosankan. Suami, istri, anak juga seperti itu. Betul enggak? Betul? Ya. Ketika hati bersih, itu lihat apa-apa mesti menyenangkan. Jadi kalau melihat istri kok membosankan, bukan istrinya yang membosankan, tapi hatimu lagi kotor atau ada orang yang lain. Jenengan punya mobil berapa, sepeda motor berapa, itu kalau satu-satunya nggak pernah bosan. Coba beli baru. Mulai. Betul nggak gitu? Ngerti maksudnya? Saya mau menggiring otak panjenengan. Betul nggak itu? Ya Allah, saya itu berkata seperti ini karena ngalami. Ya Allah, kalau lihat istri membosankan, anak membosankan, langsung cepat istighfar. Mata saya ini ada setan kayaknya. Harus dibersihkan. Jangan salahkan suami kita, istri kita, anak kita, tapi salahkan barangkali hati kita lagi kotor. Gini, jenengan pernah enggak
Bu Edi kemarin berikan kesaksian, habis kajian Jumat, baca Al-Quran, 1 juz rasanya sebentar. Itu hatinya lagi apa? Bersih. Sekian jam lagi, tolong ulangi. Jangan 1 hari, sekian jam lagi. Gak bisa diulangi. Betul gak? Betul. Mood baca Al-Quran itu kan beda-beda setiap jam per jam. Betul ya? Sholat 5 waktu itu loh, bisa nggak connect terus? Ayo coba itu. Nggak bisa, karena kita nggak bisa meminit hati kita. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Makanya di bulan Ramadan ini ayo mengasah. Ayo mengasah Quran kita. Perhatikan, ayo mengasah doa kita. Ayo mengasah sholat kita, karena semuanya itu ibaratnya seperti senjata, Mas Udin. Ini bekal untuk 11 bulan ke depan. Gak tanggung-tanggung. Kalau sholat kita itu tajam, Al-Quran kita tajam, doa kita tajam, 11 bulan ke depan itu ada masalah, nanti terselesaikan. Kenapa? Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Ijazah doa seperti apapun mari diasah. Kalau dulu orang Jawa 1 Muharram 1 suro iku ngesah keris, ngesah pedang. Di Ramadan ini jenengan tahu enggak Al-Qur'an itu kan warisan Rasulullah. Mukjizat, betul? Ayo diasah dengan murojaah yang tingkatannya tartil silakan, yang tingkatannya tafsir, yang tingkatannya tadabbur diasah itu. Tempat mengasah, di mana tempat mengasah? Ini loh. Topo rek, topo. Ojo diganggu, aku lagi topo. Jenengan diajak ke mall, marah apa? Yes. Ngono cari topo, bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.